warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sastia Tamika dengan NIM 2530821024. Perkenalkan, nama saya Olivia Eprela Mugni dengan NIM 2530821001. Perkenalkan, nama saya Najma Nail Hakim dengan NIM 2530821018. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan tema administrasi keuangan dan operasional bisnis. Dan judul yang kami ambil yaitu Smart Finance and Smart Operation, tantangan dan peluang di era digital. Mata kuliah pengantar ilmu administrasi bisnis dan dosen pemampu yaitu Ibu Teti Sufianti Zafar MM. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang. Kita semua tahu dunia bisnis sekarang sedang bergerak sangat cepat menuju digitalisasi di hampir semua sektor. Teknologi seperti ini, kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things sudah jadi bagian penting dalam setiap aktivitas ekonomi modern. Transformasi ini membuat perusahaan harus mampu beradaptasi dengan teknologi digital agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Karena itu, dua konsep penting muncul yaitu Smart Finance dan Smart Operation. Keduanya bukan hanya tren, tetapi kebutuhan nyata agar bisnis bisa bertahan dan berkembang di era digital ini. Baik, untuk selanjutnya terdapat rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan Smart Finance dan Smart Operation di era digital. Yang kedua, apa saja tantangan dan peluang dari transformasi ini. Lalu, terdapat tujuan. Dalam tujuan menjelaskan konsep Smart Finance dan Smart Operation. Selanjutnya, terdapat juga menganalisis hasil studi nasional dan internasional. Hasil studi nasional dan internasional baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Lalu terdapat menemukan strategi bisnis adaptif dan efisien. Baik, selanjutnya yaitu konsep Smart Finance. Apa sih Smart Finance itu? Yaitu penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan proses keuangan. Nah, di sini keuangan pasti nggak akan jauh-jauh gitu dalam dunia bisnis, karena ya bisnis keuntungannya biasanya kepada uang gitu ya. Nah, ada beberapa poin di sini, yaitu yang pertama tentang Artificial Intelligence AI. Ya, siapa sih yang nggak tahu tentang AI ini gitu ya? AI di sini membantu pengambilan keputusan berbasis data dan personalisasi layanan keuangan. Layanan keuangan agar apa? Agar membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat gitu ya dalam dunia keuangan ini gitu. Dan selanjutnya ada blockchain. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan data disimpan dalam struktur yang terdesentralisasi aman. Setiap blockchain berisi informasi transaksi dan terhubung satu sama lain membentuk rantai. Ya, betul, membentuk rantai. Karena sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak bisa diubah, blockchain menjamin keamanan dan transparansi dalam transaksi gitu. Apalagi ya keuangan ini bersifatnya sensitif, apalagi bagi perusahaan besar. Selanjutnya yaitu ada big data. Big data mengacu pada pengumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diproses dengan cara tradisional menggunakan perangkat lunak biasa. Teknologi big data memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dalam volume besar untuk mendapatkan wawasan pasar yang dipentingkan gitu ya, intinya seperti itu. Kayak Amazon misalnya contohnya kayak gitu. Tapi sekarang beberapa perusahaan di kita pun banyak yang menggunakan hal-hal seperti itu gitu ya. Oke. Selanjutnya yaitu konsep Smart Operation. Konsep ini berfokus pada otomatisasi seluruh proses bisnis menggunakan teknologi seperti Internet of Things atau IoT. Itu menghubungkan berbagai perangkat kerja atau sistem produksi dan logistik berjalan otomatis dan real time. Selanjutnya ada ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu mengintegrasikan berbagai fungsi utama bisnis seperti keuangan, SDM, dan produksi ke dalam satu sistem. Selanjutnya ada AI Analytics, itu membantu menganalisis data operasional untuk pengembalian keputusan cepat. Menurut Teixeira et al. 2024, penggunaan sistem Smart Operation bisa meningkatkan produktivitas global hingga 25-30% karena waktu produksi lebih singkat dan logistik lebih efisien. Selanjutnya terdapat studi nasional. Dari hasil penelitian di Indonesia,
Yang pertama, berdasarkan jurnal yang telah saya ambil, menurut Widarwati et al. 2023, membahas mengenai inklusi keuangan digital, menunjukkan bahwa finance memperluas akses layanan keuangan dan membantu pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua terdapat digitalisasi pembayaran dan ekonomi. Menurut Maharani et al. 2024, membuktikan bahwa digitalisasi pembayaran bisa mempercepat arus ekonomi daerah dan meningkatkan konektivitas antar pelaku usaha. Selanjutnya, membahas mengenai ketahanan digital dan stabilitas keuangan. Menurut Prihandini dan Saparia 2024, menekankan bahwa AI dan finance dapat memperkuat stabilitas keuangan nasional, tapi tetap perlu regulasi perlindungan data yang kuat dan regulasi keamanan data. Jadi, kesimpulannya, digitalisasi finansial di Indonesia membawa dampak positif besar, akan tetapi juga menuntut kesiapan kebijakan dan infrastruktur. Selanjutnya yaitu dari studi internasional. Yang pertama ada Intelligent Supply Chain Management. AI meningkatkan efisiensi rantai pasok global. Karena kita tahu ya AI ini sangat-sangat berpengaruh di dunia gitu ya, terutama dalam bisnis gitu. Ini termasuk dalam manajemen juga gitu. Selanjutnya ada real time analysis dan transformation. Analisis data real time mempercepat pengambilan keputusan operasional gitu. Dan selanjutnya ada smart finance dan optimal decision making. Teknologi digital meningkatkan kecepatan dan ketepatan keputusan finansial. Dari sini bisa disimpulkan bahwa negara-negara kini menekankan efisiensi berbasis data dan otomatisasi sebagai dasar transformasi digital mereka. Karena ini mempermudah banget ya dunia bisnis mereka gitu ya. Karena setiap detik dari para pengusaha itu adalah uang, dan benar-benar kayaknya AI ngebantu banget gitu dalam keuntungan berbisnis ini gitu. Selanjutnya yaitu ada tantangan di era digital. Namun tentu saja digitalisasi tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan besar yang akan dihadapi. Contoh yang pertama yaitu ada keamanan data dan privasi. Resiko kebocoran data meningkat dan memerlukan regulasi ketat. Yang kedua ada kesenjangan SDM digital. Banyak pekerja yang belum memiliki keterampilan digital memadai. Yang ketiga ada investasi teknologi yang mahal. Modal awal besar dan hasil baru terasa dalam jangka panjang. Yang keempat ada infrastruktur yang belum menata, yaitu akses internet dan perangkat digital di Indonesia masih terbatas. Yang terakhir ada budaya kerja yang kaku. Beberapa organisasi masih menolak perubahan dan sulit beradaptasi dengan teknologi baru. Tantangan-tantangan ini hanya bisa diatasi melalui dukungan manajemen, pelatihan berkelanjutan, dan perubahan budaya organisasi. Era digital menurut adaptasi proaktif dan strategi terpadu untuk mengubah tantangan menjadi peluang inovasi dan pertumbuhan. Selanjutnya terdapat peluang di era digital. Peluang di sisi lain ada peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama yaitu membahas mengenai efisiensi biaya dan waktu, yaitu otomatisasi menekankan ongkos operasional. Optimasi operasional dapat mengurangi biaya dan mempercepat proses bisnis. Yang kedua terdapat keputusan berbasis data, yaitu perusahaan dapat menganalisis tren pasar secara akurat. Dengan menganalisis data mendalam, dapat mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih tepat. Yang ketiga, terdapat akses pasar global, yaitu dapat memperluas jangkauan pasar, membuka peluang bisnis internasional, dan digitalisasi dapat membuka peluang bisnis di lintas negara. Yang keempat yaitu kolaborasi lintas negara, memungkinkan kerjasama internasional yang lebih transparan. Juga dapat meningkatkan kerjasama global dengan komunikasi dan transparansi yang lebih baik. Yang kelima yaitu inovasi model bisnis finance. Finance dan platform digital menciptakan produk dan layanan yang belum pernah ada sebelumnya. Juga dapat mengembangkan layanan finansial baru, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi digital.
Jadi, sinergi antar negara dalam pengembangan teknologi digital mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di dunia. Baik, selanjutnya yaitu analisis dan sintesis. Yang pertama integrasi cerdas. Di sini teknologinya yang cerdas dari efisiensi tinggi, proses bisnis, transparansinya penuh, visabilitas datanya jelas, gak bisa dimanipulasi, berbasis data, keputusan strategis terinformasi. Jadi terinformasinya tuh secara kayak cepat juga gitu. Selanjutnya keberhasilan digitalnya, kinerjanya signifikan, peningkatan hasil bisnisnya tuh kelihatan banget gitu ya. Dari tadi berpengaruh juga dari waktunya juga yang cepat gitu. Selanjutnya ada kesiapan SDM, sumber daya manusia, pengembangan talenta digital. Ini benar-benar kayak orang-orang pasti akan berusaha gitu ya untuk bisa di era digital ini tuh harus bisa gitu ya, dipaksakan untuk bisa. Selanjutnya keamanan sistem, perlindungan aset, informasi gitu. Nah, smart finance dan smart operation ada dua sisi dari sistem yang saling melengkapi. Smart finance memastikan pengelolaan keuangan efisien dan transparan, sementara smart operation meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja di seluruh perusahaan. Seperti itu. Baik, akhirnya kita sampai ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi dari awal hingga akhir yaitu bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan agar bisnis tetap relevan hingga saat ini dan tidak stuck gitu. Dan untuk smart finance gitu, meningkatkan efisiensi keuangan dan transparansi gitu. Benar-benar dalam ini tuh harus ketelitian banget gitu ya, tidak ada kebohongan-kebohongan lah dalam segi keuangan gitu ya. Karena ini udah teknisnya udah berbasis AI gitu ya, tidak bisa dibohongi gitu. Selanjutnya itu smart operation, yaitu mendorong otomatisasi dan inovasi dalam proses kerja gitu. Jadi lebih apa ya, harusnya adanya ini tuh lebih idenya lebih makin berkembang, implementasinya makin lebih baik dalam dunia bisnis gitu ya. Kita harusnya nggak akan kehabisan ide sih, apalagi di kita yang jurusannya administrasi bisnis gitu. Selanjutnya yaitu tantangan utamanya. Tantangan utamanya ada ketersediaan SDM yang berkualitas, keamanan data dan privasi, biaya implementasi awal yang tinggi. Seperti yang kita tahu, ketersediaan SDM berkualitas tuh susah banget, apalagi di Indonesia karena banyaknya yang tidak merata gitu, terutama dalam teknologi gitu, kayak di pelosok-pelosok gitu. Jangan jauh-jauh ke teknologi, internet pun kadang tidak ada gitu ya. Keamanan data dan privasi, balik lagi ke negara kita bahwa banyaknya ada pembobolan gitu, pokoknya hacker kayak gitu, dan biaya implementasi awal yang tinggi gitu. Tapi jika bisa dikelola dengan baik nih, hasilnya adalah efisiensi, inovasi, dan keunggulan kompetitif jangka panjang, terutama bagi Indonesia yang benar-benar SDA-nya tuh udah keren banget, udah kaya banget gitu. Selanjutnya nih, dalam peluang besarnya peningkatkan efisiensi operasional seperti tadi dijelaskan, inovasi penduduk, layanan, dan keunggulan kompetitif seperti itu. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita kali ini. Sekian. Selanjutnya yaitu ini dia daftar pustaka dari beberapa sumber yang kita ambil untuk presentasi kita kali ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.